Erlangga Hartarto secara mendadak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Padahal Erlangga dinilai berprestasi di pemilu 2024 serta tidak ada gejolak internal dari Partai Golkar. Benarkah ada tekanan dari eksternal Golkar yang memaksa Erlangga mundur? Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Pengumuman pengunduran diri ini mengejutkan halayak. Betapa tidak, kepemimpinan Erlangga selama ini dianggap sukses membawa Partai Golkar baik di pemilu legislatif maupun pilpres. Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Pengunduran diri itu pun mengejutkan, bahkan bagi elit Golkar sendiri. Kita juga kaget ya, saya sebagai wakil ketua umum, karena juga tidak ada info resminya, dan minggu lalu saya masih berkomunikasi dengan ketua umum, tidak ada tanda-tanda untuk mengundurkan diri. Nah, ini pasti ada alasan yang sangat pribadi yang pasti orang lain tidak mengetahui secara pasti apa penyebab utama dari pengunduran beliau. Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Yusuf Kala yakini ada ancaman atau tekanan yang kuat di balik pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya yang bisa ya kuat itu. Karena kalau alasan organisasi saya kira tidak ada. Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan pernah mengingatkan para kader Golkar untuk jangan mau diatur-atur oleh sejumlah pihak dan tetap kompak. Luhut juga menyampaikan tidak ada yang salah dalam kepemimpinan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena sejumlah prestasi tercapai dengan baik. Menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada munas sesuai aturan munas yang lalu. Analis politik Carta Politika, Yunarto Wijaya menilai ada tangan-tangan tersembunyi dari mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Kondisi ini diyakini karena faktor ketidaktegasan Erlangga dalam menata Pilkada 2024. Gosip mengenai apakah Pak Jokowi dan keluarganya akan masuk mengambil alih Partai Golkar. Kita tidak tahu ya apa yang sekarang sedang terjadi, tapi tetap dari pernyataan Erlangga Hartarto saya tidak melihat ada argumentasi yang jelas yang kemudian bisa menjelaskan secara gamblang apa sih penyebab kemunduran Erlangga. Bahkan ada sebuah kalimat yang di awal itu menurut saya jadi menarik. Demi keutuhan partai dan stabilitas pemerintahan ke depan. Artinya keberadaan Erlangga kan dianggap akan memecah belah Partai Golkar. Kalau dianggap memecah belah berarti ada pihak lain yang ingin mengambil alih Partai Golkar. Selanjutnya, Golkar akan memilih PLT Ketua Umum untuk mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum baru. Selain itu, di Munaslup juga bisa mengubah ADART yang diantaranya memungkinkan orang luar Golkar masuk di posisi strategis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.